Si monyet ceroboh dan bunga mawar sihir. Di suatu hutan yang subur, tinggallah seekor monyet bernama Momo yang selalu ceria dan penuh kecerdikan. Momo adalah monyet yang paling nakal di hutan itu, dan dia selalu mencari petualangan baru. Suatu hari saat menjelajahi hutan, Momo menemukan sebuah bunga mawar yang bersinar-sinar di balik semak-semak. Tidak bisa menahan rasa penasarannya, Momo mendekati bunga mawar itu dengan hati-hati. Ternyata bunga mawar itu adalah bunga mawar sihir yang dapat mengabulkan keinginan siapapun yang menciumnya. Dengan gembira, Momo mencium bunga mawar itu dan segera mengucapkan keinginannya. Aku ingin bisa terbang seperti burung. Tiba-tiba sayap muncul di punggung Momo, dan dia pun bisa terbang ke langit dengan gembira. Namun, ketika Momo sedang terbang tinggi-tinggi, dia tidak sengaja menabrak pohon besar dan jatuh ke tanah dengan gempar. Momo menggosok-gosokkan kepala yang pusing dan berkata pada dirinya sendiri, "Aduh, aku pikir terbang itu menyenangkan, tapi ternyata sangat menegangkan." Tetapi Momo tidak menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini dia menginginkan kekuatan super seperti pahlawan dalam buku cerita yang sering dia dengar dari kakeknya. Ketika Momo mencium bunga mawar itu untuk kedua kalinya dan mengucapkan keinginannya, tiba-tiba saja dia merasa sangat kuat dan tangguh. Dia merasa seperti pahlawan super, namun ketika dia mencoba mengangkat batu besar, dia malah terjatuh ke belakang karena batunya terlalu berat. Dengan tertawa kecil pada dirinya sendiri, Momo menyadari bahwa kekuatan sejati sebenarnya adalah keberanian dan kebaikan hati. Dan dari saat itu, Momo tidak lagi mencari keajaiban dari bunga mawar sihir, tapi dia tetap menjadi monyet yang ceria dan penuh semangat, siap untuk menjalani petualangan baru di hutan yang indah itu. Si kelinci sombong dan balon ajaib. Di sebuah ladang hijau yang subur, tinggallah seekor kelinci bernama Koko yang terkenal karena kesombongannya. Koko adalah kelinci yang selalu merasa dirinya lebih pintar dari yang lain, dan dia sering menggoda teman-temannya di hutan itu. Suatu hari, saat Koko sedang berjalan-jalan di ladang, dia menemukan sebuah balon besar yang mengambang di atas padang rumput. Dengan bangga, Koko mendekati balon itu dan berkata, "Hai, aku adalah Koko, kelinci paling cerdas di hutan ini. Apa yang kau lakukan di sini, balon?" Balon itu menjawab dengan lembut, "Halo Koko, aku adalah balon ajaib. Aku bisa mengabulkan suatu keinginanmu jika kamu bersedia belajar sebuah pelajaran." Koko yang tidak suka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal gratis segera setuju. "Tentu saja aku mau belajar. Apa yang harus aku lakukan?" Balon ajaib tersenyum dan berkata, "Pelajaran pertama adalah tentang rendah hati. Kelinci yang sombong tidak akan pernah berhasil." Meskipun awalnya agak tersinggung, Koko memutuskan untuk mendengarkan pelajaran balon ajaib. Dia belajar tentang pentingnya bersikap rendah hati dan menghargai teman-temannya di hutan. Setelah dia merasa yakin bahwa dia telah belajar pelajaran itu, dia mengucapkan keinginannya. "Dengan rendah hati, aku ingin bisa terbang seperti burung," ucap Koko. Tiba-tiba balon itu mulai mengembangkan dan Koko pun mulai terbang di udara. Dia melintasi hutan dengan kecepatan yang luar biasa, merasa bebas seperti burung. Namun ketika dia terlalu percaya diri dan mulai berteriak, "Aku adalah kelinci terhebat di dunia," balon itu tiba-tiba pecah dan Koko jatuh ke tanah dengan canggung. Koko tersadar bahwa kesombongannya telah membuatnya kehilangan hadiah yang diberikan balon ajaib. Namun, dia juga menyadari bahwa pelajaran tentang rendah hati adalah hadiah yang lebih berharga.